Ustaz, suami saya disukai oleh wanita yang sudah bersuami dan punya anak. Saya sudah ingatkan wanita itu untuk tidak mengganggu suami saya, dan suami saya berjanji untuk tidak merespon. Bagaimana sikap saya menghadapi wanita seperti ini? Siapkan sambal belajar. Asal diganggunya sekali lagi, lepohkan sambal. Tahu dia rasanya. Kalau sambal cepat basi, beli sambal adesi. Saya aman. Bonyok kan bukan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita jomblo jika dilamar seorang pria yang tak pernah dikenalnya, keluarganya dan keimanannya? Cari tahu dulu. Nanti kau menyesal sebelumnya. Cari tahu. Paling tidak tengok dulu. Cari keluarganya. Cari tahu. Oke, tawakal Allah. Istikharah. Kira-kira bisa tak terima? Habis itu tawakal Allah. Nikah. Baik, alhamdulillah. Tak baik, bukan permainan. Alhamdulillah bisa live langsung dengan ceramah Ustaz. Alhamdulillah. Mau tanya Pak Ustaz, bila ibu kita menginginkan kita bercerai dengan suami, apa yang harus dilakukan? Bila tidak mau bercerai, maka ibu memutuskan silaturahim. Ibu ini sudah benci betul sama suaminya. Apa sebabnya? Mana saya tahu. Oleh sebab itu maka cari orang lain yang bisa cakapnya masuk. Siapa ibu ini suka ceramah sama saya? Dia tak mau suka ceramah Pak Ustaz. Dia sukanya patah petitin nenek mama, panggilkan nenek mama yang didangan cakapnya. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting batangnya sampai pas sanda daunnya, sampai penaung kakaknya, sampai pas itu. Dipanggil sama nenek mama. Ini apa masalahnya? Saya istri yang bekerja, berarti saya punya penghasilan sendiri. Iyalah. Suami saya menafkahi saya sesuai kemampuannya. Alhamdulillah, berarti dapat duit 2 kali. Dalam kebutuhan sehari sering terpakai uang penghasilan saya. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Berarti ibu sedekah ke suami. Penghasilan saya perlukah saya jelaskan kepada suami? Perlu. Bang, bisa kita duduk sebentar? Tapi tentu bahasanya tak kasar gitu. Sini dulu. Sorry, nampak dia sedang santai. Aduh, Sariwan. Bisa kita ngomong sebentar? Apa masalahnya? Abang kan kemarin ngasih adik 2 juta. Wih, mantap lah duitnya. Terus rupanya kebutuhan kita 3 juta. Jadi kemana yang sudah? Itu dari gaji aku. Jadi kau bayar kapan? Bang, aku tahu abang sulit, maka 1 juta ini ku ikhlaskan mau. Karena kata Ustaz, di dalam harta abang ada hakku, namanya nafkah. Tapi di dalam hartaku tak ada hak abang. Tapi aku sebagai perempuan yang sudah ngaji, aku berlembut hati, kau pakailah 1 juta. Tapi kalau kau macam-macam, tengoklah, bersisa nanti bang. Tidaklah kasar macam ini. Apa hukumnya laki-laki pakai anting? Berarti dia ikut namanya Kama Sutra. Laki-laki yang pakai anting itu ikut Kama Sutra. Kama Sutra dari India. Katanya laki-laki itu syahwatnya lemah, maka untuk memperkuat syahwat dilobangi salah satu ujung saraf. Jadi kalau ada laki-laki pakai anting itu lemah syahwat. Kama Sutra. Kalau kemana kau pergi, Kama Angpai. Kama Angpai. Salam jomblo puas, jomblo penggemar Ustaz Abdul Somad. Saya pakai anting lagi. Anak-anak ibu jangan kasih pakai anting. Nanti mau masuk tes polisi, tentara, diperiksa trik. Kalau dia pakai anting tindik karena dia nampaknya perilakunya agak-agak macam-macam Bang Saleh, maka dia mesti disuruh latih program namanya Be a Man. Jadilah kau lelaki yang perkasa. Masukkan dia karate, masukkan dia olahraga memanah berkuda. Walaupun pertamanya anak angkat itu apakah termasuk mahram? Tidak. Apakah kita saudara yang tak sejenis termasuk mahram?
kita saudara yang tidak sejenis mahram. Kakak saya, adik saya mahram, adik emak, kakak emak mahram, adik ayah, kakak ayah mahram, nenek mahram. Adapun anak angkat tak mahram. Saudaraku yang kau menikah belum punya anak, ingin mengangkat anak angkat, kalau ingin anak angkat laki-laki, ambil keponakan ibu. Kalau ingin anak perempuan, ambil keponakan bapak. Ketika nanti dia gadis, maka dia dimakan tak pakai jilbab, bisa bapak tengok karena dia mahram bapak. Kalau diambil anak orang lain, berapa banyak anak angkat berubah menjadi bini angkat. Sudah macam anak saya, sudah macam saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kenapa bapak itu nikah sama anak angkatnya? Cuma lah, bininya udah tua. Setiap dia pulang ke rumah, anak angkatnya itu selalu buka pintu. Bapak sehat, bapak mau minum teh, mau dipijatkan kakinya, akhirnya nikahnya. Saya seorang anak, alhamdulillah, belum sempat berbakti kepada orang tua. Sementara orang tua saya sudah meninggal dan non muslim. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat mendoakan? Kuserahkan pada Engkau ya Allah. Ya Allah, orang tua ini kuserahkan pada Engkau. Itu saja. Ya Allah, orang tua ini hamba Engkau, kuserahkan pada Engkau. Boleh tak dimintakan ampunkan ya Allah? Nah, kenapa? Karena Allah melarang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta ampunkan Allah. Maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk bapaknya hanya sekedar janji belaka. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah. Ketika sudah jelas bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a, dia berlepas diri. Kuserahkan ayah emakku di pada Engkau ya Allah. Ini hamba Engkau, kuserahkan. Bisa tak kira-kira nanti di akhirat orang tua saya ini selamat? Bisa saja. Bagaimana ceritanya? Syafaat Quran sudah, syafaat orang beriman sudah, syafaat ulama orang soleh sudah, syafaat Nabi Muhammad sudah, syafaat malaikat sudah, syafaat anak hafal Quran sudah. Kata Allah, tinggal aku yang belum mengasih selawat, tinggal aku yang belum memberi syafaat. Maka Allah memasukkan dalam hadis itu tangannya, tapi itu maknanya kudratnya. Na'udzubillah, tak menyamakan ya Allah, sama macam na'udzubillah, saya masukkan tangan saya ke dalam beras, lalu saya angkat, mana beras yang terangkat, itu yang sama. Bisa jadi orang tuamu masuk yang dalam, tapi tidak pernah saya sampaikan dalam ceramah. Kenapa? Karena kalau saya sampaikan nanti orang yang mabuk tetap mabuk. Kok kenapa tak tahu kan? Mudah-mudahan masuk kita yang dalam golongan. Hadisnya sahih dalam Lu'lu'ul Marjan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disatukan dalam kitab Muhammad Fuad Abdul Baqi Al-Lu'lu'ul Marjan. Dulu kita kaji pernah di Masjid Darul Iman subuh. Hadisnya panjang, 2 lembar tentang syafaat. Ada orang yang syafaat Allah, syafaat Allah, bukan syafaat dari Allah. Tak pernah saya sampaikan sekali di dalam kitab. Bolehkah memajang foto keluarga di dinding rumah? Bukan. Pertama saya langsung foto dulu. Hukum foto ini dua. Pertama fotonya, kedua pose. Foto, hukum foto mubah. Yang tak boleh itu patung. Patung tak sama dengan foto. Membentuk, memahat, mengukir, mencetak, itu tak boleh. Adapun foto adalah menahan cahaya. Pada jam 9:05 saya tahan cahaya, lalu dicetak, tempel, tak salah. Untuk lama, tak salah. Tapi ketika foto itu posenya yang tidak, tak berjilbab, letakkan di ruang tamu. Foto bini waktu gadis dulu, tak tahu, datang kawan dia, cantik juga bini kau dulu ya. Mantanku dia. Kenapa tak bisa habis terserah. Maknya tak bisa datang ke musolanya sekali.
Jika kita bisa melihat makhluk gaib sejak kecil tanpa nuntut apa-apa, bagaimana itu Pak Ustaz? Jin masuk ke mana? Masuk di dalam mata, maka kita pun bisa menengok. Itu bukan kelebihan. Anak kita kalau bisa menengok itu rukyah. Wow, di rukyah nanti pergi jin. Ada anak jemaah, ya. Anaknya bisa menengok, nampaknya putu bergelantungan kata dia hantu jin setan. Dia suruh rukyah. Di rukyah adiknya masuk ke kakaknya. Rukyah semuanya sampai bersih. Mohon maaf bertanya nih Ustaz, apakah suami istri pertanyaan masalah seks tanyakan ke fikih seks pernikahan Ustaz Musteri Hasan. Masalah ekonomi Ustaz Rasulullah. Masalah seks Ustaz Musteri Hasan. Fikih rumah tangga. Nengok Ustaz Musteri Hasan, ingat seks. Ingat pernikahan. Datang ke Nur nanti. Ustaz, saya sudah terlanjur punya utang di bank dan kartu kredit tapi belum bisa melunasinya. Bagaimana solusinya? Ada yang bisa dijual? Ada. Beli, jual, duitnya boom, lunas. Selesai. Tak bisa Pak Ustaz. Kalau saya jual ini, maka ada yang nak beli. Kalau gitu cicil lah sampai lunas. Banyak-banyak istighfar. Pas datang ke bank, astagfirullah. Bapak punya cara apa? Astagfirullah. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun ke orang lain, bukan merayakan ulang tahun atau tiupan lilin? Selamat ya, semoga Allah berikan berkah umur pada kau dan sisa umurmu itu kau jadikan amal soleh. Makin dekat kita ke pintu umur. Niatnya ingatkan mati, ingatkan amal. Ada lagunya disusun oleh Habib Rizik. Cari di internet. Ustaz, mohon doakan saya segera memiliki keturunan anak-anak yang soleh, insyaallah. Jangan lupa di sujud terakhir, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Diponis orang Sarah tak akan mungkin punya anak. Sarah tak mungkin punya anak. Akhirnya Ibrahim buka franchise Hajar, lahir anak. Allah mau beri kuasa. Ibrahim, kata orang dia tak punya anak. 13 tahun sesudah lahir Ismail, lahir Ishak dari perempuan yang katanya tak punya anak. Bisa. Kenapa tidak juga? Allah ingin menengok kau munajat di tengah malam. Allah ingin menguji kesabaran. Ada hikmah di balik. Tak ada maqam yang lebih tinggi daripada ridha menuju ridha. Ridha paling tinggi, ridha menerima keputusan Allah. Tapi dia tak usaha. Ustaz, saya pernah dengar hadis mengatakan tak akan mencium bau surga istri yang kepikiran untuk selingkuh. Bagaimana dengan suami Pak Ustaz? Foto suami mau. Asal ada niat yang tidak langsung istighfar. Astaghfirullah. Walladzina idza fa'alu fahishatan Allah zakarullah astaghfirullah. Makanya ibu kan selalu nengok bapak, tiba-tiba tak ada angin, tak ada udah pas. Kenapa bang? Ingat mantan. Ustaz, apa sejarahnya zaman Nabi istri yang ingin memiliki anak makan kurma muda? Dari mana ini ceritanya? Nabi pula kata itu. Ini jemaah haji aja punya ceritanya. Jemaah haji yang satu hasil kebetulan dia pergi umroh, dimakannya kurma muda. Balik bercerita, selalu orang jadi kurma muda. Jadi kurma muda. Jadi kurma muda. Banyak orang Makkah itu tak punya anak, beton-beton makan kurma muda. Ya maaf kita. Tapi bisa juga karena sugesti, bisa dimakannya tersugesti dia dengan itu. Bisa ya. Bagaimana agar bisa segera hamil Pak Ustaz? Banyak doa kepada Allah Ta'ala. Inna amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Mana susahnya bagi Allah Ta'ala. Semoga Ustaz selalu Allah. Saya selalu bertanya, apa tanda-tanda kita sedang diganggu jin? Dan sebaiknya dalam kondisi seperti itu. Tak ada angin, tak ada hujan, sedih sampai meleleh air mata. Apa yang kau sedihkan? Aku menengok dunia ini rasanya entahlah. Bawaannya putus asa, malas beribadah, malas. Itu dah. Habis itu diruqyah, pas dibacakan telinga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu
sinatun wa la naum. Wah, mulai keluar entah-entah ya kan, kita tahu kan. Kita rukyah diri sendiri sebelum tidur malam nanti, ambil air sembahyang wudu, jangan lupa sembahyang witir sebelum tidur, sholat sunatul witri salah rakaat. Nanti malam tahajud aja, tak usah witir lagi, bacalah yang 7 tadi, Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Qul huwallahu 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul Nas sekali, bacakan dalam sapukan. Bisa juga dibacakan ke air, itu habis itu diminum. Disapukan ke muka, ke tangan. Begitu juga kalau ada keluarga kita yang sakit di rumah sakit, air sisa itu bisa juga ditambah lagi. Mana tahu air itu sudah saya bacakan, tinggal di rumah sakit ada lagi, tambah lagi. Itu maksudnya. Oh, salah hukumnya seorang istri suka mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuannya karena suaminya beri uangnya kurang. Nanti sedang duduk di Bukit Sofa, Bukit Marwah, datanglah perempuan, ditutupnya mukanya. Ya Muhammad, nah, ya. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu orangnya pelit, kedekut, bin bakhil, bin sabil. Boleh tak aku ambil duit dia untuk makan anak-anak? Kata Nabi, ambil bil ma'ruf, ambillah sesuai tradisi. Kira-kira di Pekanbaru kalau anak 2 cocoknya istri itu dikasih berapa? Standar Pekanbaru cocoknya 3 juta Pak Ustaz, suami kamu ngasih berapa? Ngasih cuma 2, boleh ambil 1 juta, tapi lebih dari itu saya tak tanggung jawab. Ini hadisnya tentang yang mengajukan Nabi di Bukit Safa itu Hindun, mengajukan suaminya Abu Sufyan, kulitnya hitam. Apa hukumnya meluruskan rambut agar suami suka? Bagus, remondi. Tapi yang menengok laki awak, jangan laki orang. Sekarang banyak perempuan bersolek untuk laki orang. Untuk laki orang cantik, untuk laki dia macam hantu. Dia kemana-mana pakai lukak tutup, tapi untuk suaminya, lalu kemudian diluruskan, suaminya selalu bercerita bagaikan mayang terurai. Lalu terpikir, oh kalau begitu laki kulit tak suka rambut ibu itu berak politik macam aman awal, sampai tak berkutu lah dia. Nyasar kutu-kutu, belok, tapi kutu cabut kita dari sini. Kayak lo ambil. Maka boleh bersolek untuk suami. Ustaz, saya seorang istri yang ingin berhijrah, kemudian saya pakai pakaian syar'i panjang-panjang, tapi harus membuat saya kelihatan tua. Setan sedang bekerja. Orang batu. Kalau gitu setan itu jahat Pak Ustaz, karena jahat sudah di setan. Kalau dia baik, setan sering namanya. Karena takut suami saya malah melirik wanita lain, setan berbisik kedua. Pertama kata dia, kau tua. Bisikan dia kedua, suami melirik. Tengok betapa berhasilnya setan. Ini akan saya bawa untuk nanti ceramah menunjukkan setan berhasil. As-syaitanu ya'idukumul faqara. Setan selalu membisikkan fakir, kurang. Kau kurang cantik. Karena takut suami saya melirik wanita lain karena penampilan saya kurang menarik, kembali memakai jilbab biasa dan bukan syar'i, tapi tetap sopan. Betapa banyak suami-suami artis berselingkuh padahal bininya sudah cukup. Masalah selingkuh ini justru kalau ibu menutup aurat, berdoa, Allah tutup pintu hati suami, tertutup. Hati suami itu kan di tangan genggaman kuasa Allah. Allah yang menggerakkan hatinya. Ya muqallibal qulub, bisa jadi cantik tak cantik itu kan relatif. Gimana nampak engkau itu? Kita menengoknya biasa ya. Allah membuat dia cantik di mata.
Yang cantik itu bukan make up. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Belum nikah dulu. Ustaz, apakah saya termasuk memutuskan silaturahim jika saya menghapus teman saya di Facebook karena saya suka mengupdate dan macam memamerkan kehamilannya, sementara saya belum hamil? Saya hanya menghindar agar tak sedih saja. Ya tak apa. Selalu di postingnya hamil, dia tak tahu banyak orang yang belum hamil. Selalu di postingnya gelang-gelangnya yang besar, dia tahu orang belum punya gelang. Asal tengok itu. Selalu posting gambar pakai mobil di samping, mobil di belakang, dia tahu orang naik kap 70. Maka haram pakai emas, bilang bujana emas, mangkok emas. Kenapa? Sobek hati orang miskin ini. Kami makan berbayar kok, piring makan pun. Gimana hukumnya kalau mau azan baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai azan dipanggil sama Pak RW. Kau tak usah nama-nama azannya. Coba baca innallaha wa malaikatahu dulu ya. Mengenai bilang mahasiswa ini ke saya, Ustaz, saya dilarang Pak RW baca innallaha wa malaikatahu. Besok kau tak usah baca. Jadi gimana Pak Ustaz? Pengumuman seluruh masyarakat di sekitar lingkungan musola bagus salam seraya. Ketika nanti ku sebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah, berselawatlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira mana yang lebih enak didengar? Innallaha wa malaikatahu atau attention please semua? Kalau saya, rasa-rasanya lebih enak innallaha. Tapi kalau ada kawan-kawan saya lebih enak yang Inggris saja Pak Ustaz. Attention please, ladies and gentlemen, kepala kulis dan persmen. Dia akan mau mengingatkan nanti kalau aku sebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebetulan ibu sedang memasak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tujuannya, ngajak orang berselawat. Saya mau nanya, dosa nggak Pak Ustaz kalau kita pergi ke kuburan agama orang Kristen? Ngapain di situ? Cinta ada tempat lain. Sul SK ada, tempat belanja ada. Begitulah sih. Nabi melarang ke tempat peninggalan kaum-kaum yang sudah dibinasakan, kaum Ad, kaum Tsamud. Dilarang Nabi. Kenapa? Boleh jadi ada setan-setan yang berbisik-bisik. Di setiap patung-patung berhala itu ada setannya, dan di kubur mereka banyak patung. Di kubur mereka banyak patung, ada setan-setan di situ, di berbisik setan. Pas kau tengok patung, ada patung matanya, kau tengok matanya, konek mata dia dengan mata, masuk setan. Nauzubillah. Ini dari tempat-tempat setan. Sebenarnya hukum bermusik Pak Ustaz, kalau baik, tak apa. Barakallahu lakum wa barakallahu. Tapi ada beberapa ulama mengatakan tergantung isi lirik musik yang mengajak kebaikan boleh. Tulis di situ, somat musik di YouTube, somat musik. Kalau baik, tidak apa. Anak-anak muda, oke nasib. Untuk membangkitkan semangat siap, boleh. Apa boleh ayah menikahkan anaknya yang didapat sebelum menikah? Dapat sebelum nikah. Kenapa tak boleh Pak Ustaz? Karena dia mencoblos sebelum menikah. Kenapa tak boleh? Anak baru dianggap nasab kita kalau dia ada setelah akad. Kapan kau akad? 1 Januari. Anakmu itu ada kapan? Oktober. Oke. Kapan kau nikah? 1 Januari. Kapan dia lahir? April. Oh cepat betul, Rosi Ustaz. Apapun masalah itu agama yang diakui di sisi Allah. Salaf itu 3 abad pertama. Sebaik-baik abad abadku, setelah itu abad
Orang yang mengikut salaf maka disebut salafi. Saya ikut mazhab Syafi'i Pak Ustaz. Subuh tadi saya baca qunut, berarti ikut salafi. Karena Imam Syafi'i itu salaf. Imam Syafi'i meninggal 204. Mengikut Imam Syafi'i berarti salaf. Kawan Ustaz ada yang salaf? Ada. Ustaz Abdullah Khadrami salaf. Salafi, ikut salaf dia. Tak pernah dia ngejek-ngejek saya. Salafi itu pakai level-level juga. Ada level yang ramah, senyum. Ada level yang membina-bina. Semua bina. Jadi tak bisa main pukul rata. Jangan main sweeping rata semua. Jika ada seorang pezina yang mau bertaubat, langkah apa yang dia tempuh? Mandi taubat. Setelah itu sholat sunat taubat. Setelah itu istighfar. Habis itu Pak Ustaz, buat baik, banyak-banyak sedekah. Apa perlu dirajam sampai mati? Kalau ada khalifahnya, khalifah sekarang tak ada. Khalifah dulu ada. Bagaimana hukumnya mencat rambut? Mencat rambut Nabi suruh cat rambut. Ya, orang yang disuruh Nabi mencat rambut ayah Abu Bakar, namanya Abu Quhafah, cat rambut. Cat pakai inai. Ada tepung inai. Nanti kalau pergi umroh ada jual tepung inai, namanya henna. Kalau ingat nanti bahasa Arab, assalamualaikum, henna. Kalau tak inai, nah, bawa ke rumah dan campur dengan air, dipasangkan pakai sisir. Pasang pakai sisir, habis itu ikat pakai kain. Besok pagi berubah warnanya menjadi mahogani, coklat tua. Kata Nabi, jangan pakai warna hitam, karena kalau warna hitam itu dulu dipakai orang nipu atau umur 70 untuk menikah sama anak umur 17. Pakainya hitam. Setelah nikah seminggu pangkalnya putih. Itu maka tak boleh pakai warna hitam. Tapi kalau untuk perang boleh. Misalnya mau perang kita nih melawan orang kafir, pasukan kita banyak yang tua, asuh pakai hitam pak. Musuh dari jauh menengok, pasukan Ustaz Somad anak muda semua katanya, teropong hitam katanya. Tapi kenapa lehernya turun? Sebenarnya rambut untuk perang boleh. Mohon ditegaskan untuk mencopot gambar foto Angku Saleh di rumah-rumah dan lain, karena dijadikan jimat atau pelaris. Ini biasanya di masyarakat Pariaman, karena itu syirik. Kalau untuk pergi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hampir di setiap rumah ada gambar Guru Ijai. Kalau antum pula pergi ke Nusa Tenggara Barat, NTB, Tuan Guru Bajang, ada gambar Syekh Zainuddin. Kalau antum pergi ke Mesir, di setiap rumah toko roti rumah ada gambar Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nah, kenapa mereka menggantung? Itu macam-macam. Coba lagi bertanya. Kalau di Mesir saya tanya, Nabi surah Syekh Mutawalli Sya'rawi hadrat Aziz, kenapa digantungkan gambar Sya'rawi? Kata, ana bahibbu, I love him. Aku cinta sama dia, aku suka sama beliau. Dan semalam saya baru pulang dari Kucing, Sarawak. Saya silaturahim dengan Habib Muhammad bin Alawi Al-Attas. Dia murid langsung dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar dari Mekah. Pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram. Dikasihnya saya gambar, ada di rumah, gambar Sayyid Muhammad Alawi. Saya gantung di rumah. Tapi tidaklah tujuan saya supaya laris dagangan, biar supaya jangan masuk hantu setan. Tidak, sekedar cinta. Jadi orang-orang yang menggantung gambar Angku Saleh kiromatillah, tanya, mana digantung tadi? Angku suko kah ulama? Biar supaya jadi tergantung. Berdosakah? Kalau sampai diyakini bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka usaha akidah tauhid kepada Allah Subhanahu. Berdosakah orang tua jika anak belum dewasa tak sholat sementara orang tuanya tak berada di dekatnya bekerja? Nasihat tak pernah berhenti. Jangan kan anak dewasa, anak itu ustaz pun nanti. Mak saya tetap nasihat saya, jangan kau berzina.
Jangan kau mengganggu orang, jangan kau menganiaya orang. Tak boleh berhenti nasihat. Kita menasihati anak ini, walaupun dia kuliah di Jogja, dia kuliah kerja di Hong Kong, tapi pas dia nelpon, mak sehat, hati-hati kau anak ya, yang tinggal sembahyang ya. Minta, kau sudah dititipkan sama Allah, Allah menjaga kau kalau kau hubungan baik dengan dia. Tapi kalau hubungan kau putus, nanti putus juga nyawa kau di jalan. Sampai mungkin ustaz berceramah dia tak dengar, tapi cakap ibu dia. Karena ibu pernah mengandung dia 9 bulan 10 hari, mengalir darah ibu dalam badan dia. Insya Allah dengarnya cakap ibu, walaupun dilawatnya pada saat dia tenang, diingatnya cakap ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.